Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema menarik yaitu mengenai flek atau melasma, noda hitam yang sulit hilang. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Hari Darmawan SPKK. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Kita sapa dulu Dr. Hari panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Hari, apa kabar? Halo Mbak Rini, baik, sehat. Gimana Mbak Rini? Sehat juga. Semangat ya dok ya? Semangat, senang harus semangat. Sekali dok. Oke, hari ini kita mau bahas seputar flek atau melasma, noda hitam yang sulit hilang, gitu ya dok ya. Untuk kaum perempuan nih yang bisa dibilang lebih peduli penampilan daripada kaum laki-laki, tapi nggak juga sih ya dok ya. Tapi rata-rata seperti itu gitu ya. Ketika ada flek atau yang namanya melasma ini, mungkin di wajah ya, kita bahas di wajah dulu deh. Teman pasti, mengganggu penampilan nih. Ini bagaimana nih solusinya dok? Langsung konsul ke dokter SPKK, mau tahu bagaimana treatment terbaiknya gitu ya. Tapi sebetulnya dok, sebelum kita bicara penanganannya, ini yang namanya flek atau melasma, ini sebenarnya apa sih dok pengertiannya? Kok tahu-tahu bisa muncul atau sebenarnya sudah ada tapi mungkin lama-lama jadi makin banyak atau apa, kan kita nggak tahu juga nih dok. Jadi flek itu apa atau melasma ini dok? Oke, jadi flek atau melasma ini adalah penumpukan pigmen ya Mbak. Ya, penumpukan pigmennya terutama ada di daerah wajah yang kita bilang pigmennya namanya melanin. Ya, jadi pigmen melanin ini seharusnya yang memberikan warna coklat ataupun kuning langsat pada orang-orang Indonesia, namun ini terlalu berlebihan, ya terlalu berlebihan, jadi terjadi penumpukan di wajah kita sehingga memberikan gambaran bercak-bercak hitam ataupun kecoklatan di daerah wajah. Ya, kalau tadi Mbak Rini tanya sebabnya apa, ada 2 faktor nih Mbak. Apa? Ya, yang bisa menyebabkan timbulnya melasma pada wajah seseorang. Ya, ada faktor yang kita bilang dari dalam dan juga dari luar. Ya, kalau faktor dari dalam adalah faktor genetik. Ya, jadi kalau misalnya orang tuanya ada melasma, kemungkinan besar anaknya juga akan lebih ada. Dalam tanda kutip warisan ya? Betul, warisan. Jadi mau nggak mau mesti diterima. Ya. Ya. Ada juga hormonal Mbak. Hormonal. Ya, misalkan memang melasma ini kan sering timbul pada usia di atas 30 tahun. Ya. Kemudian pada perempuan hamil, ya ketika hormon estrogen dan progesteron juga meningkat, itu lebih juga bisa terbentuk. Dan faktor kedua adalah faktor dari luar, ya. Yang paling sering adalah paparan sinar matahari. Ya, jadi kalau kita sering keluar rumah, tidak menggunakan tabir surya atau sunscreen, justru melasmanya justru akan lebih gampang terbentuk. Oh, lebih gampang terbentuk begitu ya dok ya. Jadi ada faktor internal dan eksternal gitu ya dok ya. Tapi ini beda ya dok ya dengan flek-flek mungkin kehitaman atau coklat bekas, mungkin ada akne atau apa, ini beda ya dok ya? Betul, berbeda sekali. Berbeda sekali. Jadi tadi ada produksi apa dok tadi pigmen melaninnya. Melaninnya yang berlebihan gitu ya dok ya. Tapi bisa dibilang ini nggak dok? Orang yang katanya ini aku baca sekilas ya, berarti orang yang kulitnya mungkin lebih gelap atau apa, atau mungkin ras tertentu barangkali ya dok ya. Ini jadi lebih beresiko atau lebih rentan, sehingga mungkin tadi harus lebih memperhatikan nih faktor internal dan eksternalnya untuk mencegah melasma itu sendiri. Oke, betul sekali yang Mbak Rini bilang ya. Jadi memang pada beberapa ras tertentu, terutama di Indonesia Mbak ya, memang kulit kita kan dianugerahkan kulitnya sawo matang atau kuning langsat ya. Jadi memang pigmen melaninnya tuh memang sudah lebih banyak, lebih tinggi. Sehingga untuk orang-orang yang mempunyai kulit seperti orang Indonesia, ras Melayu, apalagi kita tinggal di negara Khatulistiwa ya, di mana gitu ya betul, negara tropis di mana paparan sinar matahari itu intensitasnya cukup tinggi, sehingga orang-orang seperti kita ini lebih rentan terbentuk melasma atau flek tadi, gitu Mbak Rini. Tapi ini menarik ya dok, dari internal tadi kan ada faktor genetik juga, terus juga usia tadi biasanya 30-an ke atas ya. Walaupun makin kesini ada aja yang di bawah 30 mungkin mengeluh yang seperti itu, walaupun mungkin jarang ya dok ya. Terus kemudian juga faktor internalnya tadi barangkali, macam-macam, tapi juga ada paparan sinar matahari juga. Tadi ada hormonal ya dok ya, betul. pada ibu hamil karena mungkin ke hormon estrogen dan progesteronnya ini. Oke, yang ada problem gitu ya dok ya, meningkat. Jadi ada timbul bercak-bercak seperti itu. Tapi intinya begini, ini kan bukan yang berbahaya kan dok? Soalnya kan
kita kalau apa-apa sekarang dikaitin ke cancer kulit tuh atau apa gitu ya dok ya, kan jadi ngeri ya dok ya, banyak sekali artikel yang dikait-kaitkan gitu ya dok ya. Nah kalau untuk kasus melasma sendiri sebenarnya seserius itu kah atau sebenarnya enggak juga sih? Jadi melasma itu suatu keadaan atau kondisi yang sebenarnya tidak mengancam jiwa, tidak membahayakan, tidak menyebabkan kematian juga, ya. Namun memang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, ya. Dimana kita sekarang hidup di zaman globalisasi, dimana setiap hari kita ketemu orang, ya, pingin muka kita dalam keadaan yang bagus, ya, yang cerah, glowing gitu ya. Jadi memang sekarang permasalahannya sudah bergeser nih, ya. Orang lebih concern terhadap estetik atau kecantikan, sehingga melasma ini menjadi suatu masalah karena mengurangi kepercayaan diri seseorang gitu. Tapi kalau bisa berbahaya sama sekali tidak sebenarnya. Hanya masalah kosmetik atau estetik saja. Penampilan, Betul, gitu hanya ya. penampilan saja sebenarnya. Tapi kalau untuk masalah kesehatan ini kan penyakit kulit juga ya dok ya jatuhnya. Terus kemudian tidak disertai mungkin gatal atau apa, hanya apa ya warnanya aja yang cukup mungkin mengganggu, terus bercaknya mungkin, tapi sebenarnya nggak hanya di wajah ya dok ya? Atau di daerah mana sih dok biasanya? Jadi melasma atau flek ini dia tidak disertai dengan gejala apa-apa, ya, tidak ada rasa gatal dan tidak ada rasa nyeri, ya. Memang paling sering di daerah wajah, ya. Sebenarnya bisa juga timbul bercak kecoklatan atau kehitaman di tempat lain, tapi penyakitnya kita sebut bukan dengan melasma, ya. Tapi kalau memang di daerah wajah itu kita kenal dengan melasma, gitu. Oh, jadi kalau di anggota tubuh lain tuh biasanya bukan disebut melasma gitu ya dok ya. Oh ini juga biasanya karena memang terpapar sinar matahari tadi atau paparan sinar ultraviolet ya dok ya? Atau mungkin kita juga resiko juga dok, kan sekarang kan paparan sinar dari gadget dari ini lampu-lampu studio nih atau mungkin dari mana aja, ini sebenarnya ada resiko juga nggak sih ke kulit kita gitu dok, secara tidak langsung ya setiap harinya kan mau tidak mau kan terkena gitu kan, yang terpapar. Jadi memang yang benar banget yang kata Mbak Rini bilang, ya, kalau dulu orang hanya mengenal bahwa sinar ultraviolet dari matahari yang paling sering menyebabkan timbulnya melasma. Ya, namun penelitian terbaru dalam 1 dekade terakhir ini menyebutkan sinar radiasi biru dari gadget-gadget yang sering kita pasti pegang terus setiap hari dari pagi hingga malam, itu juga bisa menyebabkan noda hitam. Bisa juga? Bisa juga. Bahkan katanya kalau kita lagi masak, asap dari kompor itu juga bisa menyebabkan timbulnya melasma atau flek-flek ini, sehingga memang disarankan kalau misalkan kita lagi di rumah aja, ya, walaupun cuacanya lagi mendung, lagi di rumah, lagi cuma nyetir mobil, itu kita tetap harus menggunakan sunscreen atau tabir surya. Tetap tuh ya? Harus pakai sunscreen, walaupun di dalam ruangan tetap juga ya dok walaupun ya? kita nggak keluar rumah ya, walaupun sekarang kan lagi work from home nih Mbak ya. Jadi tetap harus pakai sunscreen, karena kan kita kan megang gadget kan pasti kan kena juga gitu. Jadi harus pakai sunscreen di mana aja. Bahkan tadi menarik ya dok yang dokter bilang ibu-ibu yang memasak asap dari asap dari kompornya itu ya. ini gitu ya dok. Ternyata panasnya ini gitu ya dok ya. Resiko juga. Atau mungkin kalau perempuan kan suka coba-coba skincare, kosmetik, itu ada pengaruhnya nggak sih dok? Kan ada juga yang kok setelah pakai ini seperti ada flek-flek hitam ya gitu, itu apa nggak cocok atau mungkin itu beda kasus lagi sih? Jadi memang sekarang kan lagi zamannya skincare yang lagi booming, bener ya Mbak Rini ya? Atau kosmetik deh. Betul, jadi orang sekarang ini stigmanya adalah kalau cantik tuh kulitnya harus putih. Ya, kita mengikuti tren Korea, dimana kalau orang-orang K-pop gitu ya? Iya benar, jadi kalau misalkan perempuan itu definisi cantik tuh kulitnya harus putih, harus glowing, harus mulus. Ya, jadi orang tuh sekarang lebih cenderung ya membeli skincare dengan ada kandungan seperti pemutih, lebih putih atau lebih glowing atau brightening dalam 1 minggu. Brightening dalam waktu singkat, instan dong. Itu mesti hati-hati. Nah, karena kita nggak tahu biasanya kandungan-kandungan yang terkandung dalam skincare tersebut itu mungkin belum terregistrasi dalam Badan POM, ya, sehingga menyebabkan ada komponen-komponen yang berbahaya buat kulit kita. Misalkan ada merkuri, hidroquinone dalam dosis tinggi, ataupun steroid yang bisa menyebabkan malah timbulnya ada flek di wajah kita. Itu kalau yang memang sembarangan, terus kita nggak tahu ini kandungannya apa, main pakai aja gitu ya, nggak memikirkan efek kedepannya ini bagaimana. Karena sudah teriming-iming bakal putih dalam 1 minggu. Nah, kayak gitu ya. Tapi dok, kalau melasma ini memang lebih banyak di wajah ya, karena tadi memang fokusnya kalau di wajah namanya melasma. Tapi kalau di area lain, katakanlah kan sinar matahari kan orang kan kena
telapak tangan, terus apa leher Iya. gitu ya, atau mungkin kaki gitu ya dok ya. Itu bentuknya tuh mirip-mirip juga, terus atau mungkin ada keluhan lain lagi yang kita nggak tahu sebetulnya bagaimana dok? Oke, jadi kalau misalkan kena di tempat lain ya, biasa kita tidak mengenal istilah melasma. Ya, biasa kita mengenal ada namanya lentigo solaris, Macam-macam. ada hiperpigmentasi pasca inflamasi, jadi banyak jenisnya ya. Tapi kalau misalnya di daerah wajah, memang biasa kita sebut dengan istilah melasma. Ya, memang kalau misalkan melasma tidak membahayakan, namun ada beberapa tipe hiperpigmentasi yang bisa resiko untuk terkena kanker kulit. Jadi istilahnya hiperpigmentasi ya dok ya? Betul, istilah hiperpigmentasi banyak macamnya. Ya, hiperpigmentasi adalah dari kata hiper yaitu kelebihan dan pigmen dari kata pigmen kulit. Ya, tapi banyak macamnya. Salah satunya adalah melasma yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Berarti kalau hiperpigmentasi ini memang kelainan jatuhnya? Betul, atau? kelainan. Kelainan kan, karena kan siapa sih yang mau hiperpigmentasi ya? Tone kulitnya tidak rata jadinya ya. Gitu ya. Tapi memang dari segi bentuk atau gejala gitu bisa tambah lebar, tambah luas, tambah apa sih istilahnya? Ada derajatnya juga nggak sih dok? Derajat-derajatnya ada ya. Biasanya kalau misalkan ada yang cuma titik-titik kecil yang Mbak Rini ya biasa pada orang-orang Amerika Latin ya. Biasa yang main telenovela itu kan biasa ada titik-titik kecil tuh. Benar. Nah, itu kita kenal dengan istilahnya freckle atau flek. Freckles Ya atau flek. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih besar, itu mengenal dengan istilah namanya melasma. Dan melasma ini bisa bertambah besar. Ya, dari awalnya kecil mungkin sebesar uang logam, nanti bisa sebesar telapak tangan. Dia tambah besar. Ya, kalau misalnya Mbak Rini tanya derajatnya, kita biasa mengenal dengan ada 3 derajat, ya, di mana melasmanya itu ada yang di lapisan epidermal, ya, lapisan epidermal itu lapisan paling luar, di mana terlihat lebih jelas. Ya, ada yang sudah di tengah-tengah, ada yang paling dalam. Nah, paling dalam ini yang lebih sulit untuk disembuhkan karena memang sudah sampai ke lapisan kulit paling dalam. Oh, jadi memang nih seberapa dalam sih Betul. tadi ya dok ya? Oke. Oh, ternyata freckles itu juga bagian dari hiperpigmentasi juga ya, walaupun bagi sebagian orang kan ini jadi makin cantik kan kelihatannya, jadi unik gitu, bahkan jadi tren make up juga nih freckles gitu. Oke dokter, itu intermezzo aja sih. Kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai flek atau melasma, noda hitam yang sulit hilang, bersama dengan Dr. Hari Darmawan SPKK. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dr. Hari, dilanjutkan kembali ya. Oke, dok, jadi tadi menarik nih di segmen awal di akhir gitu, dokter sempat mention mengenai bahwa ini kan ada derajat-derajatnya juga nih si melasmanya ini sendiri gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya kalau bicara seberapa dalam dan nanti akan berpengaruh ke pengobatannya atau penanganannya itu juga menarik tuh. Tapi bagaimana orang awam bisa mengenali nih bahwa gejalanya tuh masih ringan deh, atau memang sudah perlu bantuan dokter, udah nggak bisa lagi mungkin pakai cara-cara yang dia baca di internet barangkali gitu ya. Jadi seperti apa sih dokter gitu supaya kita juga nggak salah penanganannya, nggak terlambat juga gitu ya, kira-kira seperti apa itu? Oke, jadi memang seperti saya sudah jelaskan tadi di segmen sebelumnya, memang kita mengenal melasma itu ada 3 derajat ya. Dia mengenai ke lapisan kulit yang mana. Ada lapisan kulit paling atas, atau yang tengah, atau juga yang sudah dalam. Memang tentu kalau sudah lebih dalam, penanganannya sudah lebih kompleks. Ya, nah bagaimana cara kita menentukan ini masih di tengah nih atau sudah lebih dalam atau masih di paling atas? Tentu harus berobat ke dokter spesialis kulit untuk ditentukan. Biasa kita mempunyai satu lampu, namanya lampu Wood, untuk kita periksa nih sudah sampai di mana kedalamannya. Tentu penanganannya akan sedikit berbeda. Mungkin kalau dia masih di atas ya Mbak Rini ya, mungkin kita bisa hanya pakai dengan skincare saja dari krim racikan dokter. Tapi kalau sudah di tengah atau di dalam, mungkin kita membutuhkan modalitas terapi lebih advance. Mungkin dengan terapi peeling, mikrodermabrasi, ataupun dengan laser. Tapi ini bisa nggak dok? Kan kita nggak sabar gitu ya dok ya. Ini sampai berapa lama sih kita coba dulu
kan kita nggak tahu nih sebelum kita periksa pakai yang lampu wood kayu nih maksudnya. Kita nggak tahu nih ini ada di level yang ringan, sedang atau beratnya gitu kan. Kecuali memang kita mau lihat dulu respon kulit kita gitu kan terhadap yang kita pakai nih yang secara topikal ini gitu. Ini cara taunya ini juga dari mana? Apakah mungkin kita lihat dulu nih 2 minggu atau 1 bulan, kasih jangka waktu lah, deadline deh gitu. Ada semacam itunya juga nggak? Biasa ya, ini paling banyak ditanyakan juga oleh pemirsa ya, oleh para pasien juga. Sampai berapa lama sih dok produk skincare itu bekerja? Sampai benar-benar kita bisa bilang bahwa skincare ini tidak cocok untuk kita atau cocok. Nah biasanya kita memberikan waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, kenapa 1 bulan? Karena proses regenerasi sel kulit itu memang sekitar 4 minggu. Jadi kalau misalkan pakai skincare dalam 1 minggu belum ada efeknya, ya sabar. Ya karena memang regenerasi kulitnya belum selesai. Nah biasa dalam 1 bulan bisa kita lihat apakah memang produk skincare tersebut cocok atau bekerja maksimal pada kulit kita gitu Mbak Rini. Kan mau cepet soalnya mau ada event, bisa mau nikah, mungkin mau ada ketarisan gitu ya. Benar. Karena sekarang kuncinya konsisten dan sabar ya. Jadi kalau Konsisten, misalkan kita nggak sabar, nggak konsisten juga pakai krim racikan dokter maupun produk-produk skincare, ya hasilnya pun tidak akan baik ya. Jadi memang harus sabar dan konsisten. Tidak ada hasilnya instan ya. Betul. Atau mungkin memang perlu ya selain sabar, tadi kan ada juga yang kita combine nih gitu ya, pakai inilah itulah gitu kan. Jadi sebenarnya itu aman juga nggak sih dok? Artinya bisa nggak beradaptasi kulit ini dengan berbagai macam bentuk yang produk yang kita coba. Maksudnya supaya lebih cepat tuntas nih permasalahannya. Tapi bagaimana tuh efeknya? Kan kita nggak tahu. Ya, jadi memang sebaiknya kita berkonsultasi ke dokter spesialis kulit ya untuk kita tentukan nih kira-kira kalau cuma pakai krim-krim doang nih cocok apa enggak ya. Karena kan yang tahu kondisi kulit seseorang mungkin dokter lebih ahli ya. Kita mengenal ada istilah namanya kulit normal, kulit kering, sensitif, berminyak ataupun kombinasi. Jadi kan tentu dokter spesialis kulit sudah terlatih matanya untuk melihat apakah krim ini cocok untuk muka seseorang ini ya, karena kadang-kadang kalau kita cuma lihat dari YouTube, dari beauty blogger, oh bagus nih pakai produk A, belum tentu produk A ini bagus di orang B ya, bagus di orang A belum tentu juga bagus di kulit B. Jadi memang harus dikombinasikan dengan konsultasikan ke dokter spesialis kulit juga gitu Mbak Rini. Biar lihat langsung juga ya dokter spesialis kulit dan kelaminnya. Artinya ini tipe kulit yang mana. Kadang kita juga sulit menentukan ya, kok kadang normal, kadang kombinasi gitu ya dok ya. Tergantung apa nih cuaca atau apa gitu kan. Tapi intinya pada saat pemeriksaan tadi apa sih dengan lampu wood? Iya. Itu maksudnya apa dok? Apakah mungkin hanya dilihat sekilas terus apa mungkin kalau kecurigaan ini sesuatu yang lebih serius barangkali arah pemeriksaannya juga apakah jadi berkembang? Ini juga seperti apa itu? Oke, jadi lampu wood itu pemeriksaannya kurang lebih pasien itu masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap ya, jadi tidak boleh ada cahaya sama sekali. Kemudian kita nyalakan lampu wood nih. Lampu wood itu lampu yang ada warnanya kurang lebih warnanya seperti biru keunguan ya. Kemudian kita lihat nih di daerah flek atau melasmanya tersebut lebih jelas atau enggak. Kalau dia tampak sangat jelas berarti dia masih di bagian luar. Ya, kalau di bagian luar berarti lapisan paling atas penanganannya justru lebih simpel. Ya, mungkin bisa hanya dengan krim-krim saja. Tapi kalau misalkan kita pendarkan dengan lampu wood dia sudah tidak jelas nih, berarti dia sudah di sangat dalam lapisannya. Itu pasti tidak hanya bisa dengan penggunaan dari krim-krim saja. Jadi membutuhkan suatu modalitas terapi yang lebih advance ya, mungkin dengan tindakan peeling, microdermabrasi ataupun dengan laser. Tapi kalau untuk penanganan katakanlah ini sudah hilang nih, sudah normal lagi gitu ya. Ini bisa muncul lagi ya dok ya. Apa resiko kalau penyakit kan resiko kekambuhan nih. Ini bisa juga. Bisa banget ya. Jadi melasma ini memang penyakit yang bandel istilahnya ya. Kalaupun hilang, dia memang ada resiko residif kita bilang atau kambuh kembali. Jadi memang paling penting kepada pasien harus kita ingatkan bahwa selain cara mengobatinya, bagaimana cara mencegah supaya tidak timbul kembali. Ya. Paling penting adalah selalu pakai tabir surya atau sunscreen untuk melindungi kita tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung gitu. Oke, nah itu nanti kalau pencegahan nanti deh ya. Tapi kalau bicara penanganan ya dok ya, ini kan berarti penanganannya harus tepat, terus juga kalau bisa sih tidak molor ya, supaya penanganannya ini lebih cepat selesai gitu, katakanlah seperti itu. Terus kalau bicara penanganan yang tadi di level awal dulu nih, ini tadi kan dikasih obat gitu ya dok, krim apa sih berupa apa mungkin lotion atau gel atau apa, dan itu pemakaiannya juga mungkin selama berapa lama, dan ini kita lihat reaksinya juga. Dan ada bedanya nggak sih penanganan buat yang katakanlah tadi lagi hamil nih tapi ingin melasmanya juga diatasi juga begitu ya dok ya, itu ada bedanya tidak tentunya kandungannya mungkin
tentunya ada jenis yang berbeda atau seperti apa, Dok? Oke, ya ini pertanyaan sangat menarik tentang wanita hamil. Ya, memang wanita hamil ini hormonnya kan lagi tinggi-tingginya ya, estrogen, progesteron juga tinggi. Bukan hanya pada wanita hamil ya Mbak Rini, kadang-kadang orang yang menggunakan pil KB maupun suntik KB itu juga melasma merupakan penyakit yang sering muncul ya. Jadi memang kalau untuk ibu hamil kita harus memilih kandungan-kandungan yang aman buat ibu hamil ya. Ada beberapa contoh kandungan aktif yang tidak boleh kita berikan untuk ibu hamil, misalkan seperti hidroquinon ya, kemudian steroid dosis tinggi dan juga turunan vitamin A ya seperti retinol, retinoic acid itu sama sekali tidak boleh. Jadi memang sebaiknya kalau yang sedang hamil saya selalu bilang adalah sabar-sabar aja ya. Biasanya dia akan hilang sendiri ketika sudah proses melahirkan. Tapi kan kadang-kadang perempuan sekarang, wah saya tetap mau ke pesta nih dok gitu. Gimana nih saya nggak sabar nunggunya. Nah tetap harus berkonsultasi ke dokter spesialis kulit untuk dipilihkan produk-produk atau kandungan skincare atau active ingredient yang aman buat ibu hamil. Jangan pernah coba-coba menggunakan produk-produk yang belum tentu aman buat ibu hamil ya. Tapi memang berarti di trimester awal, tengah, atau akhir sih dok biasanya nih hormonnya kan lagi apa ya? Artinya melasmanya juga jadi semakin menjadi ini di awal-awal kehamilan apa menjelang persalinan atau kita nggak bisa bicara pasti juga sih beda-beda tiap ibu hamil. Sebenarnya berbeda-beda setiap orang, namun mayoritas terjadi di trimester awal. Ya karena hormonnya benar-benar baru naik banget. Jadi waktu trimester awal dalam 3 bulan pertama biasanya melasma itu akan muncul gitu. Dan biasanya seiring pertumbuhannya janin ya, ketika apalagi sudah melahirkan nanti ketika hormonnya sudah stabil dia akan menghilang dengan sendirinya. Tapi jarang yang menetap gitu ya dok ya? Atau ada juga yang menetap. Kalau dia emang genetiknya sudah ada melasma itu akan ada lagi ada gitu. Bakatnya juga bakatnya gitu. juga Terus benar. ini pentriggernya kehamilan gitu. Tapi kan memang ya udah memang seperti itu ya dok. Coba kita sapa dulu sebentar ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi dok. Selamat Silakan pagi. Ibu, kenalan dengan dokter dulu ya, nama, usia, asalnya. Silakan. Ya, usia saya 45 dok. Ya. Asal dari Kalideres. Wow, namanya siapa? Ibu Yanti Ibu ya? Yanti. Oke, halo Ibu Yanti. Dong nih sama dokter. Oke, Ya, silakan. maaf dok, mau nanyain. Saya itu kan ada plek hitam di wajah sebelah kanan. Ya, udah pakai obat apa aja, terus kosmetik juga. Kok nggak hilang-hilang ya dok? Terus saya pernah juga kan ke rumah sakit Cito, konsul sama dokternya. Katanya itu masalah hormon saya kurang dok. Ketidakseimbangan Saya ada hormon. riwayat tumor di saraf otak dok. Oh, Tapi apa Ibu? hasilnya jinak. Ada masalah apa tadi? Tumor di saraf otak. Tumor di saraf otak. Ya, hasilnya jinak. Jinak, tumor jinak. Ya. Itu bagaimana ya dok? Biar bisa menghilangkan flek hitamnya itu dok. Oke. Oke, dokter ada yang ditanyakan dulu nggak ke Bu Yantinya? Jangan ditutup dulu kali ya Bu ya, jangan ditutup dulu Mas. Oh iya. Iya. Ibu Yanti untuk tumor otaknya apakah sudah kayak seperti di kemoterapi atau di radioterapi Bu? Enggak dok, cuma konsul-konsul aja Oh, kalau ada konsul-konsul. keluhan. Saya Tumor udah jinak ngalamin tadi. udah mau 6 tahun ini. Ya, kata dokter nggak perlu dioperasi. Oh, Ya. iya ya, usia 45 hasilnya ya. masih segitu aja, 2 mili dok. Oke. Ukurannya segitu ya. Ada yang ingin ditambahkan lagi atau dokter ada yang ditanyakan dulu dok? Sudah cukup? Oke, ini mengenai masalah Makasih, Dok. fleknya ya. Ya, sama-sama Bu Yanti. Silakan dok, flek yang di sebelah kanan nih udah dikasih obat berbagai macam, tidak hilang-hilang. Tapi memang tadi ada background riwayat penyakit hormonal ya, masalah hormonal dan juga tadi apa sih tumor jinak di saraf otaknya. Tapi sudah dicek tadi tidak butuh tindakan operasi ya. Tapi bagaimana dengan fleknya itu sendiri dok? Oke, jadi buat Ibu Yanti, pertama kita harus telusuri dulu nih, ada faktor genetik atau tidak. Ya, tentu kalau memang dia ada faktor genetik, kalau ibu punya faktor genetik, penanganannya mungkin memang sedikit lebih lama dibandingkan orang yang tidak punya faktor genetik. Ya, mungkin orang tua ibu dari ayah dan ibu punya faktor genetik melasma, sehingga fleknya juga sulit hilang. Ya, yang kedua, mungkin penggunaan skincare-nya belum tepat. Ya, tentu kita harus berkonsultasi ke dokter spesialis kulit. Misalkan Ibu Yanti ini sudah berobat, membeli obat-obat skincare di luar, tapi tidak cocok, sudah tidak ada perubahan, misalkan sudah berapa bulan, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Memang sebaiknya menggunakan produk atau kandungan skincare yang dari krim racikan dokter. Ya, karena krim racikan dokter kita mempunyai kewenangan untuk memilihkan bahan-bahan aktif yang tidak bisa dibeli di produk
di luar pasar lah bebas ya. gitu ya. Di pasar Jadi bebas. memang harus menggunakan dari krim racikan dokter. Yang ketiga masalah hormon memang kita harus kolaborasi biasanya. Iya. Ya, kalau misalnya ibu punya tumor otak, kita biasa kolaborasi dengan dokter bedah saraf untuk masalah primernya atau akarnya kita sembuhin juga. Iya, Gitu. kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan jawabannya tadi sangat membantu ya. Dok, tapi kalau untuk obat racikan begitu, yang dioles ke area yang memang ada melasmanya kan dok, bukan yang maaf seluruh wajah gitu. Sekalian aja mungkin, krim malam sebelum tidur misalnya, seluruhnya gitu, atau memang di area-area yang bermasalah aja supaya ya jadi merata gitu loh dok warnanya. Biasanya tetap kita pakai seluruh wajah, tapi saya biasa selalu edukasi kepada pasien untuk daerah melasmanya dilebih tebalkan, gitu. Jadi tetap seluruh wajah untuk base atau dasarnya, namun pada beberapa bagian flek atau melasmanya biasa kita kasih lebih tebal. Itu biar apa sih dok, supaya jadi lebih cerah gitu ya, atau mendekati warna kulit permukaan yang di sekitarnya begitu dok? Ya, benar. Prinsip kerja obatnya tuh apa maksudnya? Jadi prinsip kerja obatnya dia adalah menghambat produksi melanin yang berlebihan, ya, sehingga nanti ujung-ujungnya kita ingin menyamaratakan ton kulitnya, gitu. Jadi kalau cuma kita pakai nanti di daerah melasmanya saja, nanti ton kulitnya nggak ketemu nih. Nah, tujuan kita adalah menyamaratakan ton kulitnya sehingga tetap harus dipakai seluruh wajah. Kemudian untuk daerah-daerah melasmanya kita tebalkan untuk menghambat produksi melanin yang berlebihan. Oh, jadi menghambat produksi melanin yang berlebihan juga gitu ya Betul. dok ya. Tapi ini digunakan sampai hilang gitu ya dok, sampai artinya kan katakanlah ini sudah cukup merata, terus udah di stop, nggak boleh, atau mungkin perlu maintenance juga nih setiap hari dipakai gitu. Itu kandungannya juga aman nih mudah-mudahan ya dok ya. Jadi memang kalau misalkan sudah berobat ke dokter, pasti kan dokter spesialis kulit akan memilih kandungan-kandungan yang aman, ya. Memang kalau misalkan sudah bagus, kita nggak bisa nih tiba-tiba langsung stop. Iya. Ya namanya kulit kan kita pasti merawat juga ya, tapi bukan istilahnya ketergantungan ya, bukan betul, suatu betul. krim racikan tuh tidak ada namanya ketergantungan, tapi namanya maintenance. Kalau memang sudah bagus, pasti kan kalau misalkan kita langsung tiba-tiba stop, kulit akan kembali kusam atau mungkin melasmanya akan ada lagi. Jadi memang biasanya kita akan turunkan dosisnya. Mungkin yang awalnya tadi pakai setiap hari, dipakai selang-selang nih, pakai malam ini, besok enggak. Besok pakai lagi, besok nggak, sampai nanti benar-benar kalau misalnya sudah oke, boleh kita stop obatnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, biasa kita tidak anjurkan untuk tiba-tiba kita hentikan pemakaian krimnya. Jadi diturunkan diturunkan dosisnya secara bertahap gitu ya, Betul. bisa dibilang seperti itu ya. Nah kalau yang tadi sudah cukup berat sampai dalam gitu ya, tadi kan kalau tidak salah ada sebut peeling lah, atau mungkin tindakan-tindakan yang Mikrodermabrasi. laser gitu ya dok ya. Nah ini memang seperti apa juga, gambaran singkat aja, ini memakan waktu yang tetap ya tidak ada yang instan ya dok, walaupun mungkin teknologinya udah bisa dibilang canggih atau apa gitu, tapi kan bagaimana nih supaya terpenuhi nih ekspektasinya si konsumen pasien tapi juga tetap realistis Oke. gitu loh gitu. Seperti apa itu dokter? Oke. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang memang melasmanya sudah sangat dalam, sudah sangat lebar, dan juga pigmennya sudah sangat tebal, biasanya kita tidak hanya cukup menggunakan produk-produk krim oles atau skincare saja. Jadi biasa kita menggunakan peeling. Nah, peeling itu tujuannya adalah untuk exfoliate atau pengelupasan sel kulit. Jadi kita lakukan memberikan cairan pada wajahnya untuk terjadi pengelupasan yang secara halus ya kita bilang ya, atau bisa dengan mikrodermabrasi ya. Mikrodermabrasi juga proses pengelupasan tapi secara mekanik ya. Kalau bahasa orang dulu kita bilang diamplas kulitnya gitu ya, supaya sel kulitnya tuh mengganti ke sel kulit yang baru. Jadi sel kulitnya akan terganti dengan sel kulit yang lebih cerah, lebih bersih, lebih halus, dan juga lebih lembab. Nah, ada teknologi yang paling baru sekarang bisa juga dengan laser. Laser ini juga bisa memecah pigmen-pigmen juga lebih cepat, sehingga nanti hasilnya pun akan lebih bagus dan efek yang didapat juga lebih cepat. Downtime-nya juga Downtime-nya juga biasa akan lebih sebentar, paling hanya dalam ya 24 jam dia merah-merah sebentar, nanti juga akan hilang. Oke, tapi sih sebenarnya lebih ke nanti afternya ya dok ya, maintenance-nya ini yang Benar. perlu diperhatikan juga supaya tidak berulang lagi Berulang juga lagi ya dok gitu, ya. karena melasma tuh bandel ya, gampang disembuhkan tapi gampang juga kambuh lagi sebenarnya. Apalagi kalau yang tadi dokter bilang sudah memang bakat-bakat Betul. genetiknya ini kuat gitu ya Betul. dok ya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, karena tadi pertanyaan dari penelpon sudah dibuka, sekarang pertanyaan email gilirannya ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya bisa dimunculkan, nama, usia pasien. Nah, sudah muncul nama, usia pasien atau usia kerabat yang ditanyakan serta tempat tinggalnya ya. drkualsinta@yahoo.co.id ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Septia S.
Ini pertanyaannya mirip-mirip dengan pertanyaan nelfon nggak ya? Dok mau tanya, ibu saya bernama Eni, umur 40 tahun, itu banyak sekali flek hitamnya. Itu bagaimana ya dok cara menghilangkan flek hitamnya? Apakah itu dari faktor usia, umur 40 tahun? Mungkin sebelumnya nggak terlampau ada gitu ya dok ya, atau dari cahaya matahari. Soalnya ibu saya kalau kerja terkena pancaran matahari langsung, terkena sinar matahari langsung ya. Nah ini mungkin menarik juga ya dok ya buat resiko pekerjaan gitu, apalagi memang jadi outdoor bertahun-tahun mungkin ya. Nah ini juga apa yang perlu diperhatikan selain sunscreen, mungkin proteksi yang bisa digunakan gitu oleh diri kita sendiri itu juga seperti apa ya dok ya? Seperti apa tuh? Silakan dok untuk ibunda dari Septia, namanya Ibu Eni, usianya 40 tahun. Oke, jadi buat Septia ini memang resiko pekerjaan suatu hal yang sulit untuk kita hindarin ya, apalagi untuk orang-orang memang bekerjanya langsung di bawah paparan sinar matahari, misalkan kayak petani, nelayan, pedagang yang emang langsung kena sinar matahari. Jadi selain menggunakan sunscreen atau tabir surya, jangan pernah lupa nih faktor-faktor lain, misalkan boleh loh kita menggunakan topi, kacamata hitam, apalagi sekarang bisa pakai masker, itu juga membantu untuk mengurangi dari paparan sinar matahari secara langsung ya. Kalau bisa memang mengurangi paparan sinar matahari terutama pada jam-jam yang sangat terik ya. Dari jam 11 hingga jam 2 itu paparan sinar matahari sangat kenceng banget gitu. Oke, jadi memang tadi perlindungan dirinya ini perlu ya pakai baju panjang, celana panjang, kacamata hitam, payung, topi. Oh, iya. Jangan takut aneh juga ya dok ya, Iya. karena ini buat kasus yang memang sudah ada melasma ya dok ya, atau tadi ada bakat-bakatan juga. Tapi kalau cara menghilangkan flek hitamnya untuk usia 40 tahun dan mungkin ini sudah cukup lama gitu ya, kalau baru mengalami terus langsung ambil tindakan mungkin responnya agak lebih cepat, atau kalau yang sudah bertahun-tahun gitu dok, tapi baru mau berobat gitu ya. Ini juga bagaimana itu dokter? Oke, jadi memang benar ya kalau kata pepatah zaman dulu ya Mbak ya, Mbak Rini ya, mencegah itu lebih baik dari mengobati. Betul. Ya. Penanganan lebih awal itu akan lebih mudah bagi seorang dokter untuk menangani melasmanya. Jadi memang kalau misalkan sudah timbul ada kayaknya nih muka gue udah bercak-bercak nih udah timbul, memang sebaiknya langsung berobat ke dokter sehingga nanti penanganannya akan lebih mudah. Jadi cost atau biaya yang dikeluarkan juga akan lebih sedikit ya. Kadang-kadang kalau fleknya sudah sangat dalam, sudah sangat lebar dan sudah sangat tebal, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga biaya yang lumayan besar. Ya, jadi biasa pasien tuh jadi nggak compliance-nya nggak bagus kepatuhannya. Kadang-kadang cuma berobat sekali 2 kali, loh kok belum ada hasilnya gitu. Padahal memang pigmennya sudah sangat tebal gitu ya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin masih muda, masih usia 20-30 tahun, fleknya masih sedikit, dia sudah berobat ke dokter, penanganannya pasti akan lebih cepat gitu. Jadi memang mencegah lebih baik dari mengobati, lebih cepat lebih baik gitu. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti ini jadi fokus utama juga nih buat yang masih muda-muda gitu untuk mencegah tadi ya, menyelamatkan kecantikan di masa depan. Investasi. Atau kegantengan di masa depan gitu kan. Karena ini kan di pria juga apa lebih banyak di perempuan apa di laki-laki sih Di dok? perempuan. Di perempuan ya, karena tadi kan ada hormonal juga gitu ya dok ya. Tapi kan laki-laki lebih banyak di outdoor dok, enggak juga ya? Sekarang mah sama aja. Faktor pekerjaan juga kan sekarang beragam ya dok ya. Oke, nyambung nggak tuh? Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dari Cipta M, Bapak Cipta M usianya 62 tahun dari Cikarang. Dokter mau tanya, kalau matahari pagi di antara jam 9 sampai 11, tadi dokter bilang jam 11 sampai jam 2 ya dok ya. Baik nggak sih untuk berjemur diri, apakah bisa berbahaya bagi kulit? Tolong solusinya, makasih dok. Iya ya, di tengah pandemi COVID-19 kan, mau berjemur niatnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi takut bahaya kanker kulit lah atau apa gitu kan. Jadi bagaimana dok? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan pasien, dok ini kan lagi musim pandemi COVID-19 nih, kita harus berjemur katanya untuk meningkatkan sistem imunitas, supaya dapat vitamin D kan. Vitamin D, iya. Ya kan? Nah, tapi bagaimana cara berjemur yang baik dok? Saya kalau berjemur ini takut kena kanker kulit lah, kulit saya jadi kebakar, jadi tambah hitam ya, istilahnya. Hitam. Juga gitu ya. Jadi memang berjemur yang baik itu sebenarnya adalah dari jam 9 hingga jam 10. Ya, kalau misalkan sudah di atas jam 10 memang tidak disarankan karena sinar ultravioletnya sudah sangat terik, itu bisa mengakibatkan yaitu tadi bisa timbul penuaan dini, bercak-bercak hitam, dan resiko yang paling besar adalah kanker kulit. Jadi memang berjemur sebaiknya antara jam 9 hingga jam 10, tidak perlu sampai 1 jam full, tapi cukup 5 hingga 15 menit biasanya. Dan tidak perlu setiap hari. Cukup 2 hingga 3 kali seminggu dan jangan pernah lupa gunakan sunscreen ketika sedang berjemur. Buat yang tadi
teman-teman yang kadar melaninnya tinggi, maksudnya kulitnya lebih gelap gitu ya. Berarti ini juga katanya juga apa lebih minim waktu terpapar sinar mataharinya, berarti pada saat berjemur juga sebentar aja gitu dok? Ya, sebentar aja. Yang disarankan memang hanya cukup 5 hingga 10 menit ya, tidak perlu setiap hari dan jangan lupa jangan pernah lupa pakai sunscreen. Kadang-kadang orang berjemur aja, tapi tidak ada faktor proteksinya gitu. Jadi tetap harus pakai sunscreen. Gak usah takut loh, kalau pakai sunscreen nanti sinar matahari nggak bisa masuk dok. Pasti tetap bisa dapat. Jadi tetap jangan lupa gunakan sunscreen untuk melindungi dari efek buruk paparan sinar matahari. Oh iya, sunscreen juga nggak hanya fokus di wajah ya dok ya? Leher, badan itu harus dipakai juga. Iya gitu. betul. Intinya yang terpapar tadi ya dok ya. Nah, mengenai sunscreen ini, penggunaan sunscreen yang tepat dan pemilihan sunscreen yang cocok untuk tipe kulit kita masing-masing, panduannya seperti apa dokter? Oke, ya jadi memang sunscreen ini banyak banget jenisnya di pasaran sana ya. Tapi secara umum saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memilih sunscreen yang bagus. Ya. Untuk daerah Indonesia yang merupakan iklimnya tropis, SPF yang disarankan adalah SPF 30 minimal. 30 tuh? Ya, jadi SPF yang kalau baru 15, 20 kayaknya belum cukup untuk memproteksi kulit kita dari paparan sinar matahari. Jadi SPF minimal adalah 30. Yang kedua adalah selalu cari yang ada tulisan PA. Ya, kalau cuma SPF saja itu hanya sun protection factor. Jadi hanya melindungi kita dari ultraviolet B aja nih Mbak Rini. Tapi kalau ada PA itu artinya protection from UVA. Jadi selain UVB, UVA juga kita diproteksi juga. UVA, UVB gitu kan kalau di Betul. iklan Jadi tuh. cari yang istilahnya ada SPF dan juga PA tulisannya. PA plus plus plus. Nah, itu berarti melindungi kita dari sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Yang ketiga adalah kalau pakai sunscreen jangan langsung keluar rumah. Tapi beri jeda waktu 30 menit. Kalau udah pakai sunscreen langsung keluar rumah sama juga bohong sebenarnya. Jadi mesti kalau tergantung ya mau keluar rumahnya jam berapa, berarti setengah jam sebelumnya kita harus Betul. sudah lebih Sudah repot siap-siap, lah ya, lebih siap-siap benar. gitu ya. Karena untuk memproteksi ya. Yang keempat, selalu ingat reapply ya. Jadi sunscreen itu bukan artinya kita memang 100% terlindungi, tapi tiap 3 jam sekali sebaiknya kita gunakan lagi. 3 jam sekali tuh? 3-4 jam sekali, karena kan kita keluar rumah pasti kan kita keringetan. Apalagi misalkan orang yang berolahraga, berenang misalkan, pasti kan luntur kan. Oh, iya. Kita juga di luar rumah kena sinar matahari pasti kan juga keringetan, pasti luntur, ngelap-ngelap. Misalkan habis makan pedas ngelap-ngelap pasti kan luntur juga. Jadi tiap 3-4 jam sekali itu sunscreen harus di-reapply. Tapi berarti lebih ke pagi, siang, sore ya dok? Untuk malam kan udah gelap nih. Kalau malam memang nggak usah. Malam biasanya kita pakai krim malam untuk rejuvenation istilahnya. Rejuvenation gitu ya dok ya. Tapi ininya tadi penggunaan sunscreen, pemilihannya sesuai dengan tipe kulit juga ya dok ya. Bener. Tipe kulit ini kan kalau yang acne prone jangan pakai yang ini malah jadi berminyak atau Bener. apa gitu ya dok. Jadi memang sunscreen itu memang harus pintar-pintar milihnya. Ya. Bagi orang yang tipe kulitnya berjerawat atau acne, ya, itu kalau misalkan memilih sunscreen harus ada yang tulisannya non-comedogenic, for oily skin atau for acne prone. Jadi jangan pilih kandung-kandungan yang malah bikin tambah jerawatan. Oke, kurang lebih seperti itu ya tipsnya. Coba diingat-ingat selalu gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter tentunya ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Hari Darmawan SPKK. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Masih membahas mengenai flek atau melasma, noda hitam yang sulit hilang. Dan dokter dilanjutkan kembali sebelum ke closing statement tentunya. Lanjut lagi mengenai penanganan gitu ya dok ya. Jadi kan tadi sempat mention juga laser di segmen sebelumnya. Nah ngomong-ngomong kalau yang untuk ditambah gitu ya dok ya, mungkin ini bisa juga dikombin atau justru jadi pilihan misalnya yang diminum gitu, ada nggak dok? Kita minum aja deh supaya jadi lebih cerah gitu ya, dan melasmanya jadi lebih samar, pelan-lahan terus jadi lebih merata ke warna kulit gitu, bisa nggak kayak gitu? Obat minum katakanlah. Oral ya, obat memang, oral. Ya, obat oral ya. Kita bahas tentang obat oral. Jadi memang pada saat ini sudah tersedia beberapa obat oral, biasanya antioksidan tinggi. Misalkan dengan vitamin C, dengan glutathione ya, yang bisa kita gunakan untuk menunjang
terjadinya perubahan atau perbaikan pada melasma. Itu juga boleh. Kemudian tapi harus dipastikan kalau meminum obat tersebut selalu berkonsultasi dulu ke dokter spesialis kulit ya, karena kan kita nggak tahu kondisi seseorang ya, mungkin dia ada sakit ginjal yang mungkin memang kontraindikasi tidak boleh minum obat tersebut. Jadi memang sebaiknya harus berkonsultasi dulu ke dokter spesialis kulit untuk dipilihkan apakah obat ini aman atau tidak buat dia. Tapi ibu hamil yang tadi boleh nggak minum ini? Kalau misalkan hanya vitamin C boleh, nggak masalah. Kan Gitu vitamin ya. Gitu. Terus juga tadi menarik juga ya, jadi lihat-lihat dulu riwayat penyakitnya juga ya, punya masalah di ginjal atau mungkin lambung, pencernaan dok, misalnya ada yang mual atau mah itu. Ya itu juga ya, jadi nggak? orang-orang yang punya gangguan mah ya, kemudian orang yang punya gangguan ginjal, ada riwayat sakit batu, itu memang orang-orang yang kita harus waspadai istilahnya. Jangan kita memberikan obat-obat yang justru nanti malah memperberat fungsi ginjalnya, fungsi lambungnya, atau fungsi livernya gitu ya. Intinya sih memang kalau itu harus dikonsultasikan ke dokter Betul. SPKK-nya ya, terus juga dievaluasi dulu, bila perlu ada pemeriksaan penunjang lainnya dulu Iya. gitu ya. Ini kriteria yang pas nggak, ada kontraindikasi nggak, istilahnya seperti itu ya dok ya. Betul. Kalau memang mau lebih bagusnya lagi gitu ya dok ya. Nah bagaimana dengan yang makin kesini kan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ya, tren apa dok, injeksi gitu ya, suntik vitamin C lah atau suntik-suntik apapun gitu ya dok ya, yang katanya kan bagus untuk daya tahan juga nih di tengah pandemi COVID-19, atau juga memang secara tidak langsung kan ini bagus sekali untuk mencerahkan, katanya seperti itu. Nah untuk mengatasi melasma sendiri ini bisa suportif juga atau bagaimana dok? Oke, ya. Jadi memang lagi pas pandemi COVID-19 ini, sekarang lagi tren juga suntik atau infus malah ya, infus vitamin C katanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Saya setuju sekali, infus vitamin C memang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, di samping itu juga vitamin C kita kenal sebagai vitamin yang mempunyai antioksidan yang sangat tinggi. Jadi untuk menangkal radikal bebas, itu juga bisa digunakan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan melasma atau flek tadi ya. Ataupun sekarang ada yang namanya glutathione, itu juga antioksidan yang sangat bagus, itu juga bisa digunakan. Tapi memang harus berhati-hati, sama seperti obat oral atau obat minum tadi, harus pastikan juga kondisi dari seseorang tersebut ya. Sebelum kita memberikan obat infus, obat injeksi ya, itu kita harus pastikan fungsi ginjalnya bagus. Biasanya seorang dokter akan memeriksa kadar di darahnya dulu ya. Kalau tidak ada fungsi ginjalnya masih bagus, masih oke-oke aja normal, kita bisa berikan. Tapi kalau misalkan ada gangguan sebaiknya jangan. Nanti resiko terbentuknya batu ginjal justru sangat berbahaya. Bukannya melasmanya hilang, malah ada batu ginjal ya. Malah ada penyakit kondisi baru kan. Iya, penyakit baru. Berarti kalau untuk bicara tim yang terlibat tadi luas ya dok ya, penyakit dalam atau mungkin ke bagian-bagian lain tergantung dari kondisi masing-masing pasiennya juga. Jadi sekali lagi tidak sembarangan juga ya dok ya, ataupun ini untuk konteks yang karena di tengah pandemi gitu kan, menghindari kerumunan, beli-beli barang-barang gitu kan dengan mudahnya melalui online. Terus kita harus lihat-lihat dulu nih, cermat ini produknya ini memang yang bagus nggak gitu kan, ada terdaftar nggak begitu ya dok ya, dan efeknya apa itu perlu dikonsultasikan juga ke dokter begitu ya. Nah ini mengenai tadi kan obat oral, kemudian juga suntik ini juga, atau yang tadi infus ini setiap hari bagaimana dok? Kalau yang ternyata aman aja nih, nggak ada masalah gitu kan, tapi ini setiap hari gitu, ada baiknya juga nggak sih? Atau mungkin tetap dikasih jarak lah supaya tubuhnya ini juga perlu adaptasi juga begitu, barangkali seperti apa sarannya? Oke, kalau misalkan obat minum atau vitamin ya biasa memang boleh kita berikan setiap hari ya, tapi kalau misalkan infus atau suntik atau injeksi memang sebaiknya jangan tiap hari ya. Itu sangat berbahaya ya. Biasa kita bisa berikan paling cepat 2 minggu sekali atau biasa 1 bulan sekali. Oke. Gitu. Jadi dilihat-lihat juga ya dok, kualitas tubuh kita ya, juga kondisi ya, tiap orang akan berbeda-beda gitu ya. Oke. Nah, jadi kan menarik ya dok ya, ternyata untuk penanganan melasma ini sendiri begitu Komprehensif gitu, luas, itu kita bahas secara menyeluruh tadi. Tapi memang kembali lagi mengenai persepsi bisa dibilang persepsi perempuan nih terutama ya terhadap kecantikan atau kesehatan kulit begitu ya dok ya. Memang dari segi medis kita harus menjaga kesehatan kulit, tapi dari segi estetik atau kosmetik itu yang biasa jadi jauh lebih banyak jadi perhatian gitu ya dok ya. Nah ini mengenai persepsi kulit yang cerah atau kecantikan gitu. Nah ini yang menarik, apa yang perlu dokter tekankan ya supaya target dari pasien pun juga yang realistis lah gitu kalau bicara kesehatan kulit atau kecantikan kulit itu sendiri dok. Oke, bener banget ya Kata Mbak ini. Kita sekarang hidup di zaman di mana cantik itu definisinya harus putih, ya. Jadi biasa saya akan selalu bilang kepada pasien bahwa cantik itu nggak harus putih sebenarnya, ya. Cantik itu nggak harus kulitnya itu
putih mengkilap, sampai putih Glowing, bercahaya. iya, sampai segitu-segitunya gitu ya. Yang penting adalah kulitnya lembab atau moist ya, dan ton kulitnya rata ya. Mungkin memang melasma itu gangguan, jadi memang kita harus obatin. Tapi kalau sampai dok saya pengen sampai putih ya nggak bisa kalau emang genetiknya orang tuanya coklat ya sama mata mau anaknya putih banget ya agak susah ya. Yang paling penting saya selalu bilang adalah cantik itu nggak harus putih, yang penting kulitnya sehat, lembab, ton kulitnya rata. Gitu. Sehat, lembab, moist tadi ya dok Moist, ya, lembab, lembut, kenyal. Terus juga warna kulitnya merata. Yang penting tadi bagaimana merawat sesuai dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Bersyukur gitu ya. Bersyukur gitu ya. sama Tuhan yang udah kasih. Justru Betul, orang luar betul. sana iri banget dengan kulit Indonesia yang kuning langsat sama matang, sangat eksotis gitu ya. Malah kita pengennya kayak orang luar sana ya. Emang rumput tetangga tuh memang selalu lebih hijau ya. Manusia nggak pernah puas Nggak ya pernah dok ya. Aduh. Jadi bersyukur tadi kembali lagi ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan singkat saja untuk tema kita kali ini ya, flek atau melasma, noda hitam yang sulit hilang. Silakan. Oke, jadi melasma itu adalah suatu kondisi di mana ada penumpukan sel pigmen melanin, terutama pada daerah wajah kita. Bukan suatu kondisi yang sangat menakutkan, tidak membahayakan juga tidak mengancam jiwa, namun mengurangi kepercayaan diri seseorang karena berkaitan dengan kosmetis atau juga estetis. Ya, pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan, dan juga pengobatan yang lebih cepat akan lebih baik karena menghasilkan efek yang lebih baik juga. Jadi bagi kalian yang punya flek atau melasma, langsung berkonsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk diberikan terapi yang sangat tepat. Baik, Dokter Hari, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan bawa banyak manfaat untuk orang banyak. Terima Sukses kasih. selalu untuk Dokter Hari ya. Oke, baiklah pemirsa. Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.